Ini parah banget sih. Masa kantor suku dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah atau Sudin PPK UKM Jakarta Timur digeledah sama petugas kejaksaan? Ada indikasi korupsi dalam pengadaan mesin jahit senilai 9 miliar di tahun 2022 sampai tahun 2024. Selama 3 tahun berturut-turut loh ini. Ini mah harusnya jadi bunyi alarm yang nyaring buat kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta. Ternyata indikasi praktek korupsi masih ada loh. Dan bahkan mungkin masih marak terjadi di lingkungan Pemprov Jakarta. Oke? Seperti yang udah gue bahas sebelumnya. Kalau emang bener-bener niat jadiin Jakarta sebagai kota global, PR besarnya Jakarta adalah membasmi korupsi di jajaran birokrasinya. Gak ada tuh ceritanya Jakarta kota global, tapi pemerintahannya korupsi, bos. Nah, makanya nih, kali ini gue mau nyorotin soal korupsi di Jakarta. Ya, ini supaya Pemprov bener-bener bisa bebenah dan uang rakyat, uang kita, bener-bener dikelola dengan amanah. Let's vibe the story. Jadi gini guys, kantor Sudin PPK UKM ini digeledah tim kejaksaan hari Senin minggu lalu, tanggal 10 November 2025. Kasus yang lagi diselidikin kejaksaan adalah pengadaan 3.000 unit mesin jahit senilai 9 miliar buat bantuin UMKM di seluruh wilayah Jakarta. Dan kabarnya, mesin jahit ini buat kasih para UMKM yang bergerak di bidang konveksi atau pembuatan pakaian. Jadi kalau di rata-rata 9 miliar dibagi 3.000 unit tuh proyek mesin satunya ini 3 jutaan lah ya. Angka itu tuh kelihatan wajar, tapi bisa juga bikin curiga. Setelah gue cari-cari tahu nih, harga mesin jahit standar ini yang jenis standar yang biasa dipakai tukang jahit UMKM lah ya. Harganya tuh sekisar 2 jutaan. Contohnya kayak mesin jahit Brother Portable JA 1400 sampai dengan 3,1 juta buat mesin jahit Singer JKB 15CL. Itu hasil penelusuran gue. Nah, kalau Pemprov belinya borongan, misalnya 1.000 unit lah per tahun, ya harusnya sih harganya bisa jauh lebih miring dibandingin angka yang udah gue sebutin tadi. Nah makanya nih, kalau ngelihat angka-angka ini, ya wajar muncul kecurigaan. Wajar aja kalau muncul dugaan udah terjadi korupsi dalam pengadaan mesin jahit buat UMKM ini. Ya kayaknya sih modus korupsi ini seperti yang udah-udah aja. Ada permintaan kickback dari oknum pegawai Pemprov ke perusahaan pemenang pengadaan. Nah, pertanyaannya sekarang, terus siapa oknum yang minta kickback itu? Berapa sih nilai kickback yang diterima? Terus, siapa aja yang ikut menikmati duit korupsi ini? Apakah misalnya duit korupsi ini buat mengalir ke atasan-atasan mereka? Nah, yang perlu dinotis nih, kalau benar kasus korupsi ini terjadi antara 2022 sampai 2024, maka ini kejadiannya di era Gubernur Pak Anies kan? Dan pejabat sementara Gubernur PJ lah, Heru Budi Hartono. Kepala Dinas PPK UKM ini yang menjabat di era ini adalah Ibu Elizabeth Ratu Rente Alo yang udah menduduki jabatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2021. Tapi ini catatan dari gua ya. Belum tentu nama-nama pejabat tinggi itu terlibat di kasus korupsi ini. Kita belum tahu kasus ini pastinya gimana. Nah, Mas Pram sendiri nih menanggapi positif penyelidikan kasus korupsi mesin jahit oleh kejaksaan ini. Dia ngedukung penyelidikan oleh kejaksaan dan gak bakal menghalang-halangi penyidikan. Kalau ada yang terindikasi korupsi, udah pasti mereka harus ditangkap dong, diadili dan dipenjara. Yang jadi catatan gua soal kasus korupsi Pemprov Jakarta, ini bukan pertama kali ada penyelidikan korupsi di era Mas Pram dan Bang Dul. Nah sebelumnya nih, kalau lo masih pada ingat, ada kasus korupsi yang ngelibatin mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Iwan Henry Wardana. Di kasus yang udah disidang di pengadilan ini, duit yang dikorupsi nggak kira-kira bos, 36,6 miliar rupiah. Jadi cerita singkatnya, Iwan Henry dan anak buahnya ini dituduh udah ngelubungin anggaran dari ratusan kegiatan di Dinas Kebudayaan. Nah sekarang ini, Iwan Henry dituntut hukuman 12 tahun penjara sama pengadilan. Sementara anak buahnya 7 tahun penjara. Dan pihak event organizer dituntut 9 tahun penjara. Ya mudah-mudahan sih, 2 kasus korupsi yang mencuat ini jadi alarm ya buat para birokrat Jakarta. Supaya nggak ada korupsi.
Tapi saran gua ya, mestinya sih Mas Pram sama Bang Dul juga bikin sistem buat mencegah para anak buahnya berbuat nakal. Celah-celah korupsi harus bisa ditutup habis, bos. Kalau kita mau beresin masalah korupsi di Jakarta, mungkin kita mesti balik lagi ke sistem yang dibikin Ahok. Iya, soal memberantas korupsi. Mungkin nggak ada salahnya kita niru kegigihan Ahok. Yang utama dilakuin Ahok adalah memeriksa dengan teliti anggaran yang diajuin sama dinas-dinas di APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau lu masih inget, di era kepemimpinannya, Ahok dan tim kecilnya begitu detail menyisir angka-angka yang diajuin sama dinas-dinas terkait. Mereka bisa nemuin anggaran pengadaan UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk sekolah yang dilakuin hampir setiap tahun. Nilai proyeknya 5,8 miliar per unit. Dan pemenang tendernya adalah perusahaan yang nggak jelas. Terus ada juga kasus pengadaan ballpoint, ya atau pulpen lah ya, yang nilainya mencapai 124 miliar dalam setahun. Bayangin aja, dulu Pemprov Jakarta ngabisin sampai seratusan miliar cuma buat beli pulpen aja. Di era Ahok inilah dimulai yang namanya penerapan transparansi anggaran. Publik bisa ngelihat kok anggaran Pemprov sampai ke item-item terkecil. Lewat keterbukaan ini, teman-teman LSM seperti ICW punya akses buat ikut memeriksa dan ikut ngawasin penganggaran di Jakarta. Tapi sayangnya di era Anies Baswedan dan para pejabat sementara, Budi Heru Hartono dan Teguh Setiabudi, transparansi anggaran yang dipelopori sama Ahok ini sepertinya redup lagi, bos. Publik tuh nggak lagi punya akses sama anggaran dan penggunaan anggaran dari Pemprov. Nah, usul gua nih buat Mas Pram dan Bang Dul, balikin lagi deh transparansi anggaran seperti di zaman Ahok. Supaya duit rakyat, duit kita semua nih, bisa dikelola sama Pemprov dengan amanah. Ingat ya, APBD itu bukan cuma duit negara, melainkan duit rakyat. Pemprov tuh harusnya ngelola duit ini secara amanah dan transparan. Seperti udah gue bilang tadi, kalau Mas Pram dan Bang Dul benar-benar niat menjadikan Jakarta sebagai kota global, pekerjaan rumah terbesar adalah membasmi korupsi di jajaran birokrasi Jakarta. Nggak ada lagi tuh ceritanya kota global tapi pemerintahannya korup. Terus gimana biar korupsi nggak ada lagi di Jakarta? Nah, kalau beneran nggak mau ada lagi praktek-praktek korupsi di Jakarta kayak gini nih, gua rasa sih transparansi total ala Ahok adalah solusi terbaik yang mesti diterapin sama Mas Pram dan Bang Dul. Itu saran dari gua. Gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar coba. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!